Halo Sobat Sehat Fatmawati, kembali lagi kepada Aye nih di acara Talk the Talk RS Fatmawati. Kali ini Aye ditemani oleh dokter ortopedi tapi bagian anak, yaitu dokter Faisal Miraj. Selamat datang dokter Faisal Miraj. Iya, makasih, selamat datang. Iya dok, Sobat Sehat pada kesempatan kali ini banyak nanya dok tentang ortopedi anak dok. Ortopedi anak tuh apa sih dok maksudnya dok? Kalau boleh tahu Iya, dok? oke. Jadi ortopedi anak itu adalah cabang ortopedi ya yang mempelajari kondisi-kondisi yang kelainan muskuloskeletal, yaitu otot, tulang, sendi pada anak-anak. Macam-macam. Jadi bisa penyebabnya yang paling gampang kita ketemu tuh sering patah tulang pada anak misalnya. Tulang. Kemudian juga yang sering tuh kelainan bentuk pada anak. Oh ada juga ya Kelainan dok? bentuk banyak, malah justru anak-anak dengan kelainan-kelainan bawaan sejak lahir bisa kita lihat, misalnya kaki pengkor, terus tangan pengkor. Bukan hanya kaki yang pengkor, tangan bisa pengkor juga. Kemudian yang lain misalnya kelainan-kelainan yang baru ketahuan nih, misalnya pada saat anak baru mulai berdiri atau mulai berjalan, kok tiba-tiba nggak terdeteksi jalan anak saya kok pincang. Nah, ternyata setelah kita periksa ada kelainan panggul bawaan atau dislokasi panggul. Itu sering juga. Jalannya itu pincang-pincang Pincang. Biasanya ibu-ibu pasien itu baru sadar begitu anak saya jalannya pincang nih, gitu. Pada saat mulai berjalan itu misalnya pada keadaan yang pada satu sisinya terjadi dislokasi panggul tadi. Yang sering juga itu kaki O. Suka lihat nggak kaki O? Anak-anak dengan kaki O yang jalannya bulat gitu. Iya, jadi kalau kaki O tuh kalau kakinya dirapetin, lututnya nggak bisa rapet. Jadi membentuk huruf O, letter O. Makanya orang dulu bilang letter O. Sebaliknya ada letter X. Ada juga tuh. Banyak macam-macam. Jadi kaki O, kaki X. Ya. Nah yang lain kelainan-kelainan, misalnya kelainan-kelainan kayak kekurangan vitamin D, kita bilang rickets ya, itu rakitis, itu juga banyak. Penampakannya juga mirip, kadang-kadang seperti kelainan bentuk, bisa O, bisa X gitu ya. Yang lain infeksi pada anak itu sering, infeksi sendi panggul, sendi lutut, kemudian juga infeksi tulang, itu sering terjadi pada anak. Yang lain seperti kadang-kadang yang menyebabkan kondisi tulang rapuh, jadi mudah patah, perlahan-lahan lama-lama menjadi kelainan bentuk juga gitu. Kalau boleh tahu dok, yang kayak kaki O, yang X itu dok, penyebabnya apa sih dok? Iya itu tadi. Jadi kaki O, kaki X itu sebenarnya anak-anak itu normal ya kalau memiliki kaki O atau kaki X pada kurun waktu tertentu ya. Misalnya yang kita katakan fisiologik tadi, misalnya kaki O yang fisiologik atau kaki X yang fisiologik atau normal. Jadi jangan langsung dibilang kaki O nggak normal, kaki X nggak normal ya. Sering pasien ibunya tuh bertanya, ini kaki anak saya normal atau itu yang bagus begitu ya. Karena memang ada kurun waktu tertentu ya, sesuai pola perkembangan atau pertumbuhan tungkai bawah anak, di mana di bawah 2 tahun waktu mulai berjalan sampai 2 tahun itu biasanya justru memang berbentuk O, itu normal ya. Tapi makin lama makin menjadi lurus pada usia-usia di atas 2 tahun, menjelang 3-4 tahun bahkan menjadi lebih X. Jadi begitu, sampai 6-7 tahun kemudian dia menjadi lurus lagi. Nah, tapi yang kelainan atau kondisi-kondisi abnormal itu yang perlu kita deteksi atau orang tua nih tahu nih. Misalnya kaki O bertahan di atas 2 tahun. 2 tahun. Nah, itu pasti ada sesuatu gitu ya. Atau menjelang 2 tahun bukan makin lurus tapi makin bertambah. Nah, pasti ada kondisi-kondisi. Iya. Seperti misalnya pada keadaan-keadaan yang paling sering. Itu ada kelainan pada lempeng pertumbuhan, sisi bagian dalam lempeng pertumbuhan tulang kering bagian atas, sisi dalamnya. Yang menyebabkan tidak imbangnya pertumbuhan sisi dalam dan sisi luar. Nah yang dalam tidak terlalu tumbuh, yang luar tumbuh lama-lama akhirnya melengkung gini. Itu yang paling sering terjadi, kelainan kaki O yang menetap di atas 2 tahun. Itu yang harus kita antisipasi. Karena apa? Keadaan itu bisa semakin lama semakin bertambah parah. Makin lebar. Makin lebar. Yang tadinya misalnya
jarak lutut mungkin nggak sampai 10, kemudian melebihi 10, makin lama makin melebar. Itu harus diantisipasi. Itu penyebabnya bisa dari keturunan nggak sih dok? Sebenarnya bukan dari keturunan ya, Bukan ya? tapi apabila terdapat riwayat dalam keluarga yang seperti itu, kans atau kesempatan untuk pasien mendapatkan kelainan itu lebih besar memang. Tapi kebanyakan bukan. Bukan ya dok? Itu beberapa paper itu mengatakan bahwa itu ada hubungan dengan terlalu gemuk. Terlalu gemuk. Jadi obesitas. Kedua, early walking, terlalu cepat jalan. Oh, ngaruh juga itu ya? bisa juga. Jadi gitu memang. Tapi memang anak itu memang harus udah memiliki kita katakan mungkin bakat ya untuk terjadinya kelainan itu. Dan begitu adanya faktor-faktor tadi seperti kelainan berat badan yang besar atau kecepatan jalan, sehingga bagian yang memang kelainan itu tadi bagian sisi dalam dari lempeng pertumbuhan bagian atas itu ketekan lebih besar dan akhirnya menyebabkan lebih cepat rusak gitu. Oh iya dok. Dok, kalau misalnya kaki bengkok atau kaki X gitu dok, atau O gitu, itu boleh diurut nggak dok? Diurut. Kebanyakan memang bukan kebanyakan sih, mungkin masih ada lah di masyarakat kita memang asal ada kelainan bentuk tulang atau apa pasti diurut. Karena memang tukang urut terkenal selain mengobati patah katanya bisa ngelurusin ya. Padahal enggak. Itu hoax ya dok? Hoax itu jelas. Itu. Benar. Jadi yang penting, nah tadi antisipasi atau awareness dari orang tua. Bagus misalnya tadi anak-anak yang masih di bawah 2 tahun. Dia udah mulai curiga anaknya kok nah itu periksa dulu. Walaupun sampai 2 tahun tuh masih bisa kita ketemukan bahwa kaki O yang normal tadi. Tapi dari awal ketemu dengan kita, dengan dokter, itu lebih bagus antisipasinya. Sehingga kita bisa kasih tahu, nanti Bu, kalau kaki O-nya tidak menjadi lebih lurus menjelang 2 tahun atau makin lama makin besar, harus datang lagi gitu. Itu harus kita walk up, kita cari tahu. Ya. Follow up terus ya dok ya? Iya, jadi kelainan yang tadi saya katakan harus kita cari tuh. Kalau kita menemukan misalnya kaki O di atas 2 tahun gitu. Misalnya kita bisa lakukan pemeriksaan X-ray, di situ kita bisa lihat bagaimana kondisi lempeng pertumbuhannya tadi saya bilang, atau mungkin ada berhubungan dengan kekurangan vitamin D misalnya. Nanti kita bisa juga lihat di lempeng pertumbuhannya apakah lebar atau tidak gitu. Pemeriksaan vitamin D. Oh, itu penting juga ya dok ya? Penting, betul. Salah satunya untuk mengantisipasi penyebab tadi gitu. Kalau misalnya sobat sehat ada yang nanya nih dok, ada anaknya yang udah benar kelihatannya, itu bagaimana dok kalau misalnya mau berobat gitu? Ya betul. Jadi nanti berobat itu bisa ke ortopedi ya. Khususnya memang ada khusus ortopedi anak seperti di rumah sakit kita ini kan. Saya berpraktek di FOC ya. Itu bisa ketemu saya di sana. Gitu. Hari di apa aja dok itu dok? Saya setiap hari Senin, kemudian hari Rabu dan Sabtu. Saya Rabu, Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu ya, gitu dok, ya. Bisa ya dok ya. Bisa. Terus penanganannya gimana dok? Tata laksananya dok kalau boleh tahu dok? Ya jadi tergantung dari usia, kapan pasien atau anak itu datang ke kita, kemudian seberapa besar sudut atau kelengkungannya gitu. Dari mulai yang paling simpel misalnya pada sudut kecil itu di bawah 11 derajat misalnya ada patokan. Jadi anak itu harus kita lakukan X-ray dulu, nanti dari situ kita bisa lihat X-ray dulu, ya. ronsen dulu betul. Ya. Dan X-ray-nya harus X-ray yang sambil berdiri ya, supaya kita bisa menghitung aksis atau sumbu-sumbu yang kita anggap normal atau tidak. Itu harus, karena memang tidak seluruh rumah sakit ada X-ray yang sambil berdiri. Nah kebetulan itu khusus ya dok betul, kebetulan di rumah sakit kita ini sudah ada. Khusus. Ya alhamdulillah saya jadi memudahkan pekerjaan saya. Jadi saya bisa lihat bagaimana realnya pada saat anak itu berdiri, kita bisa lihat X-ray-nya gitu. Nah kemudian nanti kita bisa ukur itu di bagian tulang kering bagian atasnya, sudut-sudut parameternya. Kalau misalnya sudut MD angle, namanya MD angle, apabila dia kurang dari 11 itu kita cukup observasi. Kalau dia 11 sampai 16
itu ada pilihan mungkin kita kasih sepatu dulu atau brace ya. Sepatu dulu. Untuk mencegah terjadinya progresivitas dari kelengkungan gitu. Nah, di atas itu memang ada opsi untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, jadi nggak tiba-tiba nggak langsung, operasi ya. Enggak Kadang-kadang dong. juga baru mau nanya. Betul. Apa takut nih tiba-tiba langsung dioperasi, jangan-jangan nih. Enggak. Jadi tergantung dari besar sudutnya tadi. Jadi apabila masih di bawah tadi kita katakan MD angle itu memang parameternya kurang dari 16, kita masih bisa pakai sepatu. Tapi kita observasi kalau pada masa pemakaian sepatu itu ternyata kita lakukan evaluasi ulang tetap atau makin bertambah, memang opsinya operasi. Nah, operasi sendiri juga macam-macam, ada yang ringan atau minimal invasif sampai yang benar-benar koreksi itu. Oh, jadi memang benar-benar dicek ya secara detail ya dok ya. Nggak langsung tiba-tiba datang langsung dioperasi. Pikirannya iya. Warga atau sobat Fatmawati, wah tuh takut bawa ke rumah sakit karena ke dokter ortopedi operasi nih. Enggak semuanya dok ya. Enggak. Diperiksa dulu. Hoax itu ya dok ya. Kalau misalnya dok, ini kaki bengkok ya. Oh, misalnya atau X itu didiemin aja dok, nggak berbuat gimana dok dampaknya gitu. Nah, betul. Jadi ini yang paling penting nih karena kebetulan di sini ya kita menangani kasus justru yang banyak tuh yang udah telat. Oh, yang udah telat. Iya. Jadi bukan yang tadi itu yang manis tuh yang di bawah 2 tahun. Dok, ini normal nggak sih? Nah, itu bagus. Tapi ini enggak. Kita datang udah bentuknya udah banget, kalau jalan tuh udah kayak ya kayak kepiting gitu misalnya. Itu kan saking melengkungnya. Itu ada 10 tahun baru ketemu saya atau lebih. Nah, jadi harusnya nggak begitu memang. Nah, kalau yang seperti itu mau nggak mau ya kita udah sudut besar, memang kita ada cut off-nya, misalnya sudut antara sumbu tulang paha dengan tulang kering itu kalau lebih 30 itu udah harus deh. Tapi harusnya nggak segitu. Kalau dibiarkan tadi pertanyaannya itu makin lama makin bisa melengkung. Itu kenapa? Karena tadi jadi adanya kerusakan pada lempeng pertumbuhan sisi dalam aja itu menyebabkan pertumbuhan yang nggak imbang antara yang dalam dan luar. Kalau dibiarin dengan beban yang terus-terusan dipakai jalan atau aktivitas, makin lama menjadi kerusakan sisi dalam makin berat sehingga tidak tumbuh sama sekali kadang-kadang, sehingga yang tumbuh hanya yang sisi luar sehingga lengkungan makin bertambah. Itu yang terjadi. Jadi bukannya begitu-gitu aja, jadi makin lama makin berat lengkungannya. Efeknya adalah selain satu nih yang paling sering, akhirnya anak-anak itu datang kenapa? Banyak dia akhirnya malu di sekolah, dibully sama temennya, akhirnya dibully. Dampak psikologis yang paling berat. Emang, kecil nih. Cuma gara-gara misalnya orang tua nggak mau operasi. Iya, nggak mau. Tapi lama-lama sakit dok. Anaknya dikatain dia itu sering ya, dan malu nggak mau tampil atau. Nah, yang secara medis udah otomatis makin lama menyebabkan kerusakan pada sendi lututnya. Jadi kalau misalnya kerusakan sendi lutut yang alami itu kan namanya pengapuran ya. Itu bisa terjadi pada umur-umur 60 ke atas atau 70 ke atas. Kalau ini enggak, lebih cepat. Sehingga mungkin pengapuran. Sehingga misalnya pada usia yang lebih dini, misalnya 20-an udah sakit lututnya. Mungkin 30-an udah sakit lututnya. Sehingga kemana-mana akhirnya mengganggu aktivitas. Jalan sakit, apalagi lari. Seperti itu. Oh, memang harus deteksi dini yang bagus kurang dari 2 tahun ya dok ya? Betul. Iya, kebanyakan malu bawanya gitu ke rumah sakit. Itu salah itu dok? Salah, betul. Oke dok, boleh kasih tips untuk sobat sehat Fatmawati dok? Tipsnya ke orang tua atau apa gitu? Ya, jadi untuk orang tua ya, apabila mendapatkan anak-anaknya itu berhubungan dengan kaki O tadi yang kita bicarakan, itu sebaiknya diperiksakan dulu. Entah itu normal atau tidak nantinya ya. Memang seperti tadi saya udah katakan, ada kurun-kurun waktu yang masih kita bisa anggap normal. Misalnya di bawah 2 tahun kaki O itu memang masih normal. Tapi perlu diperhatikan apabila menjelang 2 tahun tidak menjadi lurus atau bahkan malah bertambah terus, itu harus diperiksakan ya. Di sini kita
banyak melayani bahkan pasien-pasien yang terlambat dengan kondisi yang lebih parah, dan mau nggak mau akhirnya penanganannya menjadi lebih besar atau bahkan sampai dilakukan tindakan operasi. Namun apabila terjadi seperti itu pun jangan malu untuk datang ke sini. Ya, kebanyakan malu atau takut operasi, padahal operasi sendiri banyak pilihannya, dari yang mulai yang minimal invasif, ringan, sampai yang langsung lurus koreksi gitu. Intinya mencegah kelainan pada sendi lutut itu lebih penting, karena apabila terjadi kerusakan pada sendi lutut pada usia dini itu akan mengganggu aktivitasnya, misalnya tidak bisa berjalan karena sakit, kemudian juga apalagi olahraga ya, dan yang tentunya secara psikologis anak akan menjadi kurang percaya diri karena secara bentuknya aneh, dan mungkin di sekolahnya akan bisa mendapat pembulian dan lain seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Faisal Miraj atas kesempatan podcast pada hari ini. Ini topik yang sangat-sangat baik dan sangat menarik, karena Sobat Sehat Fatmawati banyak yang bertanya tentang pediatrik, ortopedi yang buat khusus anak, apalagi kasus-kasus yang kakinya bentuk O, ya ada kelainan gitu, Dok. Betul. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama.